Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga. Episode 368, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Adler Wolf mengerutkan kening. Siapa kamu? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Pria muda di depannya, dengan tatapan tenang, benar-benar menunggunya, benar-benar hanya mencoba untuk memenangkannya. Pemuda berjas parit itu mematikan puntung rokok di tangannya dan menjentikkan ujung jasnya. Aku lupa memperkenalkan diri. Biarkan aku mengenalmu secara formal. Jujur, aku tidak terlalu menyukaimu. Kamu terlalu baik, tetapi bos kami ingin kamu bergabung, jadi aku hanya bisa melakukan cara ini. Alfredo Santos, namanya agak aneh. Siapa bos di balik ini? Seluruh tubuh Adler Wolf meledak dengan energi, dan dia menatap Alfredo Santos dengan tatapan waspada, tetapi matanya terus melihat ke arah kendaraan komersial. Yang dikhawatirkan Adler Wolf sekarang adalah keselamatan Cecilia Jaden. Alfredo Santos tersenyum ringan, kamu benar-benar tidak perlu berpikir untuk melakukannya. Meskipun kamu telah mencapai keurutan super, tetapi kamu bahkan tidak memakai perangkat senjata sumber, aku dapat menghancurkanmu dengan satu tangan. Setelah jeda, Alfredo Santos tersenyum jahat, tidak percaya. Jika kamu tidak percaya, ayo bertarung. Aku akan memberimu kesempatan untuk melakukan 3 gerakan, selama kamu bisa bertahan 3 gerakan, kamu menang. Tetapi jika saya menang, pikirkan kata-kata saya. Jangan mengatakan bahwa saya menggertak Anda, wanita Anda akan menjadi jaminannya, apakah itu cukup adil? Petik 2. Saat berbicara, Alfredo Santos membentak jari-jarinya ke orang-orang muda di belakangnya. Beberapa orang muda di belakangnya dengan cepat membuka pintu mobil komersial putih dan mengajak Cecilia Jaden keluar. Cecilia Jaden mengenakan celana jeans dengan kemeja sifon lavender di atasnya, dia masih terlihat ramping dan penuh dengan pesona seorang dewi. Saya pikir itu baru berumur sebulan, dan tidak ada tanda-tanda kehamilan dari luar. Cecilia Jaden sepertinya belum tahu apa-apa. Tuan Muda Wolf, Tuan Alfredo bilang dia temanmu, dan kamu mengirimnya untuk menjemputku. Cecilia Jaden mengambil 2 langkah menuju Adler Wolf, berdiri diam di depan Adler Wolf, ingin menjangkau tapi agak kewalahan. Sekarang hubungan antara Cecilia Jaden dan Adler Wolf agak canggung, meskipun Cecilia Jaden hamil, itu adalah kecelakaan. Melihat penampilan Cecilia Jaden yang lemah, Adler Wolf tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia memeluk Cecilia Jaden di lengannya dan melirik Alfredo, baiklah. Apakah kamu baik-baik saja? Cecilia Jaden dipeluk oleh lengan kuat Adler Wolf. Di dalam, merasakan napas maskulin yang kuat di tubuh Adler Wolf, dia tidak bisa menahan gemetar, aku tidak apa-apa. Lengan Adler Wolf tampaknya memiliki kekuatan magis, yang membuat Cecilia Jaden merasakan kedamaian dan dukungan. Saya tidak tahu apakah itu karena hubungan intim dengan Adler Wolf, Cecilia Jaden bahkan merasakan kehidupan di perutnya sedikit bergerak. Adler Wolf mengangguk dan berkata kepada pengawal di belakangnya, bawa Nona Jaden ke dalam mobil dan berdiri lebih jauh. Alfredo Santos mengusulkan untuk melawan Adler Wolf sekarang, tidak peduli apakah dia menang atau kalah, itu tidak berarti apa-apa bagi Adler Wolf. Saya tidak tahu bahwa Alfredo jelas seorang master di atas ranah Yuanwu. Bahkan jika Adler Wolf ingin bergabung, dia setidaknya harus berdiri pada ketinggian yang sama. 3 pukulan, Adler Wolf sekarang memiliki 4 atribut urutan super, teleportasi, adesi, gravitasi ganda, dan atribut cermin. Bahkan jika hanya 2 jenis yang digunakan, Adler Wolf masih memiliki jimat yin yang untuk ditelan dengan energi kematian, tetapi Adler Wolf ingin melihat seberapa kuat orang ini. Mengambil wanitanya dengan tidak sopan, Adler Wolf harus membuat Alfredo Santos membayar mahal. Cecilia Jaden tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir, Tuan Muda Wolf, apa yang kamu lakukan? Adler Wolf tersenyum pada Cecilia Jaden, pembalasan. Orang ini membawamu pergi dengan tidak sopan, aku sangat marah. Qi Jin meledak, semacam makna bergegas ke mahkota dan berubah menjadi wajah merah. Hati Cecilia Jaden bergetar lagi, dia berjanji pada Adler Wolf sebelumnya, tetapi Cecilia Jaden masih sedikit ragu. Tetapi pada saat ini,
Cecilia Jaden merasa sedikit sedih ketika dia merasakan keadaan Adler Wolf yang melindunginya. Mungkin, tinggal di sisi Adler Wolf dalam kehidupan ini, bahkan jika dia hanya salah satu dari wanitanya, adalah pilihan yang baik. Tuan Muda Wolf, hati-hati. Cecilia Jaden memberitahu Adler Wolf dengan lembut, dan dengan cepat mundur beberapa meter dengan beberapa pengawal, tetapi tidak mau masuk ke mobil. Dengan laki-lakinya yang bertarung di depan, Cecilia Jaden setidaknya harus bersorak untuk Adler Wolf. 5 kaki jauhnya, Adler Wolf dan Alfredo Santos berdiri saling berhadapan. Alfredo Santos merasakan energi yang meledak dari tubuh Adler Wolf, dan mata main-main aslinya sedikit lebih formal, tidak buruk. Tanpa memakai perangkat senjata sumber, seluruh tubuh seni bela diri sumber dapat menembus super, mencapai tahap pertama seni bela diri sumber, yang agak menarik. Sepertinya saya perlu menggunakan 5 tingkat kekuatan. Petik 2. Adler Wolf mendengus dingin di lubang hidungnya, tanpa ragu-ragu, pedang kuno Wu Feng merobek kekosongan, dan melakukan tendangan voli ke arah Alfredo Santos dengan satu gerakan. Alfredo Santos berdiri di sana, dengan senyum menghina di sudut mulutnya. Bahkan jika itu adalah kekuatan tahap pertama Yuan Wu, lalu apa? Saya tidak tahu kapan Alfredo Santos adalah seorang jenius yang menyebabkan sensasi di seluruh dunia Yuan Wu ketika dia menguji tingkat fusi Yuan Wu. Hanya beberapa peristiwa tertentu di tahun itu yang mengubah lintasan kehidupan Alfredo Santos. Pergelangan tangan Alfredo Santos bergerak dalam kehampaan sekarang, fitur teleportasi Adler Wolf telah diaktifkan, dan dia telah muncul di depan Alfredo Santos tanpa tanda-tanda. Adler Wolf tahu kesenjangan antara kekuatannya sendiri dan Alfredo Santos, dan Alfredo Santos bisa memainkan permainan kucing dan tikus, tetapi setiap kali Adler Wolf memulai, dia harus berusaha sekuat tenaga. Jadi Adler Wolf menyerang, dan setelah berteleportasi, dia meninju jantung Alfredo Santos, dan pedang kuno di tangannya menyerang leher Alfredo Santos. Persetan, fitur teleportasi. Alfredo Santos benar-benar merasakan bahayanya, dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya pecah. Aliran bela diri sumber dari seluruh tubuh berlari ke ekstrim dalam sekejap, menjangkau untuk memblokir pukulan jantung Adler Wolf, dan sisi lain menjangkau untuk memblokir pedang kuno di lehernya. Ledakan, klik. Setelah 2 suara tumpul berturut-turut, pukulan yang Adler Wolf menyerang jantung Alfredo Santos dengan mudah diblokir oleh Alfredo Santos. Tapi pukulan yang menyerang jakun, pelindung pergelangan tangan di pergelangan tangan, dipotong oleh pedang kuno Adler Wolf, meninggalkan bekas merah di pergelangan tangan Alfredo Santos. Meskipun tidak ada darah, Hua Zizi merasakan sakit. Karena ledakan energi, kedua sosok itu berpisah dengan santai. Kejutan kuat melintas di mata Alfredo Santos, membangkitkan karakteristik urutan super di usia yang begitu muda, itu masih teleportasi, hanya sedikit lebih buruk dariku. Juga, keluarga Mirror benar-benar memberimu senjata belati terbaik. Adler Wolf terbang kembali terbalik, sebelum pergelangan kakinya mendarat, tubuhnya secara paksa terbalik di udara, berbalik dengan gila-gilaan dari sudut yang aneh. Ayo lagi. Adler Wolf merencanakan semua serangan rute sebelum dia mulai, 3 gerakan. Langkah pertama adalah menggunakan teleportasi untuk mengganggu pertahanan dan mentalitas Alfredo Santos. Trik kedua adalah menggunakan jimat kematian Yin Yang untuk menelan, bahkan jika itu tidak dapat melukai Alfredo Santos, setidaknya membuat Alfredo Santos marah. Lalu trik ketiga, saatnya Alfredo mendapatkan konsekuensinya. Masih bisakah kamu mencibir untuk kedua kalinya? Alfredo Santos melihat lintasan serangan Adler Wolf, dan senyum menghina muncul di sudut mulutnya. Langkah pertama adalah membiarkan Adler Wolf memaksa dirinya untuk terburu-buru, dan wajahnya sedikit aneh. Anda harus tahu bahwa Alfredo orang nomor 2 di organisasinya, dan pada dasarnya dia bisa hidup sejajar dengan No. 1. Kali ini, sebelum Adler Wolf mendekat, Alfredo Santos mengatur langkah sebelumnya. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia juga menggunakan 7 atau 8 poin kekuatan. Begitu Adler Wolf mendekat, dia berencana untuk memukul Adler Wolf. Setidaknya, beritahu anak ini bahwa ada langit di atas langit. Saya tidak tahu bagaimana menghabiskannya, tetapi ini adalah generasi jenius, dapatkah Anda dibandingkan? Tapi Alfredo tidak tahu, meskipun nilai kekuatan Adler Wolf tidak sebagus Alfredo Santos, tetapi dalam hal wawasan hati orang, Alfredo Santos jauh lebih rendah daripada Adler Wolf. Alfredo tidak tahu semua aktivitas di hatinya, dan Adler Wolf sudah memperhatikan semuanya. Saat dia mendekati Alfredo Santos, Adler Wolf tersenyum jahat di sudut mulutnya. Sebelum Alfredo Santos dapat sepenuhnya meluncurkan serangannya,
dia menggandakan atribut gravitasi dan meluncurkannya dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, gravitasi di daerah sekitar Adler Wolf tampaknya telah meningkat puluhan kali dalam sekejap. Alfredo Santos yang tidak siap tiba-tiba merasa bahwa berat tubuhnya telah menjadi beberapa ribu pound, tubuhnya bergetar, dan dia hampir tersandung. Setelah penundaan sesaat, pedang kuno Adler Wolf menyerang leher Alfredo Santos lagi. Persetan, atribut ganda di atas urutan super. Kamu ingin menjadi orang mati. Alfredo Santos benar-benar marah. Tapi barusan Alfredo tidak tahu bagaimana mempertahankan langkah Adler Wolf, karena tubuhnya sedikit gemetar, sehingga Adler Wolf hanya menghindari ujungnya. Dalam keputusasaan, Alfredo Santos hanya bisa secara paksa menarik trik menyerang dan mengubahnya menjadi pertahanan. Bang! Penjaga pergelangan tangan di pergelangan tangan Alfredo Santos yang lain terpotong lagi, tetapi tangan Adler Wolf yang lain memiliki kesempatan untuk menghindari tinju Alfredo Santos, tetapi Adler Wolf, seolah-olah kepalanya sakit, dengan sengaja mendekati pergelangan tangan Alfredo Santos dan pergi. Tentu saja, Adler Wolf tidak berhadapan langsung dengan Alfredo Santos, tetapi menghindari gaya pukulan frontal Alfredo Santos, dan telapak tangannya menyentuh pergelangan tangan Alfredo Santos dari samping. Energi kematian jimat yin yang membutuhkan kontak fisik, yang merepotkan. Oleh karena itu, jika Adler Wolf ingin mengaktifkan energi jimat kematian dari yin yang, ia harus melakukan kontak fisik dengan Alfredo Santos. Saat pergelangan tangan Adler Wolf dan Alfredo Santos mendekat, jimat yin yang langsung aktif, dan energi kematian yang kuat menyebar ke pergelangan tangan Alfredo Santos, merusak sebagian besar lengan baju Alfredo Santos dalam sekejap mata. Tetapi ketika Adler Wolf penasaran, ketika kekuatannya bersiap untuk merusak Alfredo Santos, sepertinya dia menemui semacam rintangan, dan dia benar-benar mengeluarkan suara cici. Itu seperti nyala api yang disiram dengan air dingin. Namun, ada juga beberapa bekas luka hitam seukuran ibu jari di pergelangan tangan. Alfredo tidak merasakan sakit dan melompat di tempat, dan dia terkejut dan marah dan berteriak, "Sialan! Adler Wolf, kamu kurang ajar. Berapa banyak hal jahat yang kamu miliki di tubuhmu? Dari teleportasi pertama, untuk sekarang menggandakan gravitasi, dan sekarang energi menelan kematian. Jika Master Yuanwu biasa lainnya, bahkan Yuanwu tahap ketiga, akan dibunuh oleh Adler Wolf. Kali ini, bukan Adler Wolf yang mundur, tetapi Alfredo Santos mundur beberapa langkah dengan ketakutan, menatap Adler Wolf dengan marah. Bos organisasi sebelumnya mengatakan bahwa Adler Wolf harus direkrut dengan cara apapun, tetapi Alfredo Santos tidak peduli pada saat itu. Tapi sekarang, saya tidak tahu bagaimana mempercayai apa yang dikatakan bos. Adler Wolf ini, jangan bicara tentang hal lain, mari kita bicara. Alfredo Santos bersedia mengakui kekalahan. Adler Wolf masih sedikit kecewa karena ki kematiannya gagal melukai Alfredo Santos. Lagi pula, ketika Feina Grim dikepung, Adler Wolf menggunakan ki kematian untuk membunuh Mike dari tim Dewa Kematian. Alfredo ini aku tidak tahu, tubuhnya pasti sama dengan Russo Kyle, Gerard Lyon dan yang lainnya, dan ada beberapa tempat khusus. Tuan Alfredo, langkah kedua sudah selesai, dan langkah ketiga akan segera terjadi. Orang-orang muda di sekitar yang datang dengan Alfredo Santos berkata, "Kamu bersaksi, Tuan Alfredo tidak bisa kasar." Wajah Alfredo Santos berkedut satu demi satu, dan dia mendengus dingin, "Kamu tidak perlu mengingatkanku. Trik ketiga, aku akan membiarkanmu turun dalam beberapa menit. Jika langkah ketiga masih tidak bisa menjatuhkanmu, aku akan memanggilmu kakak." Setelah suara itu jatuh, Alfredo Santos tidak lagi ragu-ragu, dan tiba-tiba menendang pergelangan kakinya ke tanah. Tubuhnya seperti bola meriam, dan dia bergerak menyerang Adler Wolf dan membunuh dengan sekuat tenaga. Kali ini, Alfredo Santos mengepalkan tinjunya, hampir mengerahkan kekuatan penuhnya, menghalangi semua rute pelarian Adler Wolf, dan Adler Wolf hampir tidak bisa bergerak ketika dia berdiri di sana. Tentu saja, Alfredo tidak tahu dan tahu bahwa jika Adler Wolf, yang tidak dilengkapi dengan perangkat senjata sumber, benar-benar meninjunya dengan seluruh kekuatannya, Adler Wolf akan benar-benar hancur menjadi terak. Alfredo Santos datang ke Adler Wolf untuk memenangkan Adler Wolf, bukan untuk membunuh Adler Wolf. Oleh karena itu, Alfredo Santos hanya menggunakan kekuatan tahap ketiga Yuanwu di atas gaya pukulan utama yang sebenarnya menyerang Adler Wolf. Dengan tingkat kekuatan ini, seorang ahli urutan super biasa akan terluka parah. Tetapi ketika berhadapan dengan Adler Wolf, Alfredo tidak tahu bagaimana merasa bahwa itu seharusnya tepat, dan dia bisa jatuh ke tanah tanpa terlalu terluka. Namun,
Yang tidak dipahami Alfredo adalah bahwa sebelum serangan sebenarnya sudah dekat, Atlerwolf benar-benar melambaikan tangannya seperti orang bodoh dan terus memukulnya dengan kekuatan blokadenya. Apa artinya ini? Mungkinkah Atlerwolf masih ingin melarikan diri dari tempat yang telah dia blokir dengan seluruh kekuatannya? Serangkaian tindakan ini tampaknya memakan waktu lama, tetapi pada kenyataannya, itu hanya sesaat kilat. Dalam sekejap mata, Alfredo Santos meninju dada Atlerwolf. Atlerwolf berdiri di tempat yang sama dan tersenyum pada Alfredo. Tuan Muda Alfredo, kamu kalah. Pada saat yang sama ketika dia berbicara, Atlerwolf langsung mengaktifkan atribut cermin, dan cahaya pita aneh muncul dari pergelangan tangan Atlerwolf. Alfredo tidak tahu, dengan mencibir, lelucon, aku akan kehilangan langkah ketiga. Tapi baru di tengah kata, tubuh Alfredo Santos tiba-tiba membeku di tempat, apa yang telah terjadi. Alfredo tidak tahu bahwa kekuatan yang dia hancurkan menerima pantulan yang kuat. Sebagian besar kekuatan kembali seperti air laut. Selain itu, jelas bahwa apa yang dia serang hanyalah kekuatan tahap ketiga Yuanwu, tetapi mengapa fluktuasi Yuanwu yang bangkit kembali beberapa kali lebih kuat daripada tingkat ketiga? Perasaan itu, seolah-olah sinar matahari menabrak cermin dan kemudian dipantulkan kembali dengan sekuat tenaga. Ledakan. Sebelum bisa memikirkannya, Alfredo Santos dipukul dengan gila oleh kekuatan Yuanwu yang memantul, dan tubuhnya mundur beberapa langkah ke belakang, hampir jatuh. Generasi Master Genius, tetapi juga memuntahkan darah karena pelecehan. Semua orang di tempat kejadian terkejut, dan mulut mereka terbuka lebar, cukup untuk memasukkan sebutir telur. Tidak tahu seberapa kuat orang itu, dan para ahli yang baru saja menonton dengan jelas merasakannya. Terutama kelompok bawahan yang tidak tahu apa yang harus dilakukan di sini, sedikit keraguan muncul di mata mereka. Di dalam organisasi, mereka tahu betul di level berapa Alfredo. Setidaknya, menurut kesan mereka, Alfredo belum pernah dikalahkan. Tapi sekarang, Alfredo tidak tahu bagaimana memuntahkan darah setelah dihancurkan oleh Atlerwolf. Namun, Atlerwolf bahkan tidak memakai perangkat senjata sumber. Hanya saja ranah urutan super pecah, entah Atlerwolf benar-benar meledak, atau Alfredo Santos berakting dengan Atlerwolf. Ledakan, energi yang kuat meledak, dan Alfredo Santos dikejutkan kembali beberapa kali, dan Atlerwolf juga terkejut sejauh 10 meter, memuntahkan darah dari mulutnya. Meskipun Atlerwolf menggunakan fitur urutan super dan atribut cermin untuk bangkit kembali sebagian besar kekuatan serangan Alfredo Santos. Tapi Alfredo Santos menggunakan kekuatan tahap ketiga Yuanwu bahkan jika Atlerwolf pecah dengan seluruh kekuatannya, dia hampir tidak bisa melangkah ke tahap pertama Yuanwu, jadi masih menderita sedikit cedera. 3 trik. Tuan Muda Alfredo, kamu baru saja mengatakan iya, aku menang, apa yang kamu katakan seharusnya omong kosong, aku tidak akan bergabung denganmu. Atlerwolf menyentuh darah di sudut mulutnya, dan tersenyum pada Alfredo Santos. Untuk menangani orang ini saya tidak tahu, kecuali bahwa kartu hall yang diberikan oleh Master dan kartu hall yang ditinggalkan oleh Lucia Zhou tidak berguna, Atlerwolf dapat dianggap melakukan yang terbaik. Tetapi Atlerwolf tahu bahwa jarak antara dirinya dan Alfredo Santos bukanlah satu bintang sama sekali, juga bukan urutan besarnya. Wajah Alfredo Santos penuh dengan depresi, dan dia membuka mulutnya untuk memuntahkan darah di mulutnya, sialan. Dasar bocah bau, kamu kejam. Sebelum kata-kata itu keluar, tubuh Alfredo Santos tiba-tiba menghilang di tempat, dan kecepatan yang hebat, menyebabkan ledakan sonik dari udara yang meledak. Kali ini, kecepatan Alfredo Santos lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan jika Atlerwolf berada di atas urutan super, dia hanya bisa melihat 2 sinar biru cahaya dari perangkat senjata sumber di posisi pinggang dan hati Alfredo Santos. Saat berikutnya, tanpa memberi Atlerwolf waktu untuk bereaksi, Alfredo Santos sudah bergegas ke sisi Atlerwolf dan menendang pantat Atlerwolf dengan keras. Ledakan, tubuh Atlerwolf terbang sebagai tanggapan, dan tubuhnya menggosok alur di tanah. Tanpa menunggu tubuh Atlerwolf berhenti, Alfredo Santos melangkah maju dan meraih kera Atlerwolf seperti ayam. Biarkan kamu dibantai. Tampaknya merasa bahwa bertarung dengan tangannya tidak cukup, Alfredo Santos melepas sepatunya dan menamparkan Atlerwolf dengan keras. Terkunci, terkunci, terkunci. Suara renyah terdengar di lapangan terbuka, dan para ahli dari keluarga Wolf di sekitar Atlerwolf ingin melangkah maju untuk membantu. Namun, energi yang meledak dari tubuh Alfredo Santos menyelimuti area sekitarnya, dan mereka tidak bisa mendekat sama sekali. Atlerwolf memamerkan giginya kesakitan. Alfredo, aku tidak tahu, kamu berbohong. Kamu jelas kalah,
mengapa kamu masih memukuliku? Saya hanya ingin memukulmu, apakah kamu datang dan menyerang aku jika kamu punya pendapat? Alfredo tidak tahu apakah itu tampaknya hampir karena marah, melemparkan Adler Wolf ke tanah, dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Selain itu, bukankah kamu mengatakannya juga? Kamu menang. Karena saya berbicara seperti angin, maka apa yang saya katakan sebelumnya juga dapat dianggap sebagai angin. Setelah serangkaian logika, Adler Wolf hampir pusing. Pokoknya, bosku sangat ingin kamu bergabung. Kamu di sini, dan aku akan memberimu posisi sebagai orang omor-omor. Jiwa pengembara kamu sekarang, Istana Raja Naga, dan lainnya, semua omong kosong, kotor, ada terlalu banyak hal kotor. Ketika Alfredo Santos berbicara tentang jiwa pengembara, otot-otot di wajahnya tidak bisa menahan berkedut dua kali. Sejujurnya, saya juga anggota inti dari jiwa pengembara, mirip dengan posisimu saat ini. Jika aku ada, sekarang kamu tidak akan ada. Hah, saya tidak tahu apakah Alfredo adalah anggota jiwa pengembara sebelumnya. Jantung Adler Wolf berdetak kencang. Siapa kamu? Mengapa kamu bekerja untuk organisasi sekarang? Jika kamu berani melakukan hal-hal yang akan membahayakan Huaya, bahkan jika aku mencoba yang terbaik, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Karena Adler Wolf setuju untuk bergabung dengan jiwa pengembara, dia secara alami harus memikul tanggung jawab jiwa pengembara. Alfredo tidak tahu untuk sesaat, menggelengkan kepalanya dengan senyum acuh tak acuh, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Adler Wolf. Hei, Tuan Muda Wolf, Anda sangat naif, sama seperti saya saat itu. Lupakan, saya tidak benar-benar ingin bertemu seseorang di sini. Anda, lakukan saja sendiri. Ngomong-ngomong, saya pergi dulu, saya akan menunggu Anda di daerah Yunmeng, ada petunjuk tentang ibumu di sana. Om, mendengar apa yang dikatakan Alfredo, kepala Adler Wolf meledak dengan suara mendengung. Ibu, Adler Wolf belum pernah melihat ibunya sejak lahir. Kakek dan ayah, termasuk kerabat di sekitar, mengatakan bahwa ibu meninggal saat melahirkan Adler Wolf. Namun, sampai saat ini Adler Wolf belum melihat makam ibunya. Sekarang saya tidak tahu bagaimana memberitahu ibu saya bahwa ibu saya tidak mati. Sumber petunjuknya ada di daerah Yunmeng. Tuan Alfredo, Adler Wolf ingin bertanya, tetapi Alfredo tidak tahu bahwa kendaraan komersial sudah mulai dan bergegas langsung ke sungai yang bergulir di sampingnya, berubah menjadi perahu motor, berjalan ke ujung gunung yang lain. Suara itu masih melekat. Dari jauh, Tuan Muda Wolf, jangan percaya siapapun, termasuk saya. Pergi ke Yunmeng dan Anda akan mengerti segalanya, hahaha. Jangan mempercayai siapapun. Adler Wolf berdiri di tempat, dan hatinya bergetar. Tuan Pir, Joanna Hayes, kakek, Mendes Grimm, Forzao Guires. Tidak bisakah orang-orang ini dipercaya? Siapa yang bisa Anda percayai? Di satu sisi, Alfredo Santos mengatakan pada dirinya untuk tidak mempercayai siapapun, tetapi juga mengatakan bahwa jangan juga percaya padanya. Dia juga mengatakan bahwa dia sedang menunggu dirinya di Yunmeng. Tempat ajaib macam apa Yunmeng itu? Adler Wolf merasa bahwa misteri di hatinya seperti api yang akan menyala kapan saja. Yunmeng, Yunmeng, rahasia apa yang tersembunyi di sana? Adler Wolf masih dalam keadaan linglung. Forzao Guires, Russo Kael, Gerard Lyon dan yang lainnya datang dengan pasukan besar dan selusin kendaraan meraung. Melihat bahwa Adler Wolf aman dan sehat, dan Cecilia Jaden berdiri di sampingnya, semua orang menghela nafas lega. Forzao Guires melihat ada darah di sudut mulut Adler Wolf, dan dia tampak terhuyung-huyung saat berjalan. Dia buru-buru melangkah maju dan berkata, "Kursi naga, apakah kamu baik-baik saja?" Adler Wolf melambaikan tangannya. Ini bukan masalah besar. Setelah jeda, Adler Wolf berkata kepada Forzao Guires dengan mata terbakar, "Penjaga Guires, apakah Anda kenal seseorang bernama Alfredo Santos?" Satu kalimat segera menyebabkan pupil mata Forzao Guires membesar. "Kursi naga, apa kabar?" "Kenal dia? Dia bukan orang baik." Suara Forzao Guires bergetar. Adler Wolf melihat ekspresi terkejut Forzao Guires, dan segera mengerti bahwa seharusnya tidak salah jika Alfredo tahu, dia memang seseorang dari dalam jiwa pengembara. Dan sesuatu terjadi di dalam jiwa pengembara, jadi Alfredo Santos meninggalkan jiwa pengembara. Ketika Reina Sima mengejar dan membunuh Raja Naga Hitam juga mengatakan hal yang sama, ada banyak kotoran di dalam jiwa pengembara. Jadi bagaimana bagian dalam jiwa pengembara itu kotor? Apakah Forzao Guires juga bagian yang kotor? Terima kasih sudah mampir di Novella Channel.
Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.